Selamat siang Ibu. Ya, Uh, Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Perawat Fadila. Saya bertugas pada jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Jadi di sini saya ingin melakukan pengkajian kepada Ibu ya Bu ya. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan alamat Ibu. bisa Mukurungan, alamat Tokokat. Uh, Mbak Nesa senangnya dipanggil siapa? Bisa. Senangnya dipanggil Nesa ya. Jadi tujuan saya datang ke sini ingin melakukan pengkajian terhadap Ibu ya. Saya ingin bercerita dengan Ibu sedikit-sedikit dan ada hal yang ingin saya tanyakan juga terhadap Ibu. Kemudian waktu yang saya perlukan sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Oke, sesuai kontraknya. Jadi kita hari ini akan melakukan kajian ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Ya, tidak ada ya. Apakah bisa saya mulai? Bisa. Oke. Saya ingin bertanya, apakah Mbak bisa menceritakan kenapa Mbak sampai dibawa ke sini? Bisa. Silakan. Katanya sih saya sering berbicara sendiri dan merasakan warga. Begitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan Mbak sampai bisa sampai merasakan warga? Baik, nggak bisa jawab ya Mbak ya, nggak apa-apa. Sekarang kira-kira sudah berapa lama Mbak merasakan hal tersebut? Mbak sering berbicara sendiri dan meresahkan warga. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, sudah 2 bulan yang lalu ya. Apakah sebelumnya Mbak pernah mengalami sakit yang sama? Ya. Ya. Apakah pernah dirawat di rumah sakit? Ya, saya pernah dirawat di rumah sakit. Ya, pernah ya. Kemudian apakah Mbak ingat dengan obat-obat yang Mbak konsumsi, namanya kah, jenisnya, atau kegunaannya? Enggak ingat. Nggak ingat ya. Kemudian setelah Mbak pulang ke rumah, kemudian apakah Mbak sering meminum obat dan kontrol ke rumah sakit? Kemarin rutin cuman 4 hari yang lalu saya lupa minum obat. Kemarin 4 hari yang lalu lupa minum obat ya. Mbak pernah berhenti minum obat? Ya, pernah. Kira-kira berhenti minum obatnya itu kapan? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya, berarti pernah putus obat itu sekitar 4 hari yang lalu. Ya. Bagaimana setelah Mbak di rumah, bagaimana perawatan yang diberikan, dan kira-kira yang merawat Mbak itu siapa? Adik bungsu saya dan dia sangat sabar merawat saya. Jadi adik bungsu Mbak ya yang merawat Mbak, dan ternyata adik bungsu Mbak itu sangat sabar merawat Mbak ya. Pernah ada trauma kepala, misalnya pernah jatuh ataupun kecelakaan dan sebagainya? Tidak pernah ya. Kemudian apakah Mbak pernah demam tinggi dan kejang-kejang? Tidak pernah Bu. Tidak pernah ya. Apakah Mbak pernah menggunakan sejenis narkotika ataupun psikotropika, alkohol dan lain sebagainya? Enggak Bu, nanti dipukul bapak kalau pakai kayak gitu. Ya, nanti dipukul bapak ya kalau pakai kayak gitu ya. Jadi saya mau nanya lagi nih, apakah ada anggota keluarga yang mengalami hal serupa seperti Mbak? Iya, ada. Mbak katakan ada ya yang mengalami hal serupa seperti Mbak. Nah, kira-kira karena ada, itu siapa Mbak? Ibu kandung saya. Ibu kandung Mbak ya. Jadi kira-kira tanda dan gejala yang dialami ibu Mbak dan riwayat pengobatannya bagaimana Mbak? Gejalanya sama seperti saya dan sekarang masih rutin kontrol. Ya, dan sekarang
Oh, berarti sama ya, yang dirasakan sama dan rutin kontrol ya ternyata ya. Iya. Saya mau nanya lagi nih, eh, kira-kira Mbak pernah nggak mengalami sesuatu hal atau pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya bercerai, putus dari pacar atau ditinggalkan keluarga, dan kira-kira itu kapan terjadinya kalau misalnya ada? Iya pernah. Iya. Saya diceraikan suami saya karena katanya saya tidak becus mengurus anak dan tidak cantik. Oh, begitu ya. Perasaan Mbak setelah dilakukan perawatan yang terakhir itu bagaimana? Saya ingin pulang. Ingin pulang ya. Ya, kemudian kalau perasaan Mbak setelah dibawa ke rumah sakit itu bagaimana? Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Mm-mm. Saya tidak mengerti kenapa keluarga saya membawa saya ke sini lagi. Padahal saya baik-baik saja. Mbak merasa baik-baik saja ya, tapi dibawa keluarga ke sini. Apakah Mbak pernah merasakan gelisah, dada Mbak sering berdebar-debar, ataupun Mbak sering menutup diri? Saya sering merasakan gelisah. Mbak sering gelisah ya. Kemudian apakah Mbak pernah merasakan kehilangan, misalnya Mbak mengalami perceraian, uh, ada orang yang tersayang meninggal dan sebagainya? Iya pernah, saya kehilangan suami dan anak Oh, ya. karena suami saya membawa anak saya. Jadi anaknya dibawa suami ya Mbak ya? Iya. Ya, kemudian nih saya mau tanya, pendidikan terakhir Mbak apa? SMP. SMP ya? Apakah Mbak pernah putus sekolah? Iya. Oh, berarti putus sekolahnya waktu SMP? Iya. Oke. Kemudian apakah Mbak bekerja? Tidak. Mbak ya, tadi Mbak katakan Mbak tidak bekerja ya. Karena Mbak tidak bekerja, jadi Mbak pada siapa Mbak menggantungkan hidup Mbak? Atau yang membiayai hidup Mbak itu siapa kira-kira? Bapak. Bapak ya, bapak yang membiayai. Kemudian apakah Mbak ada orang yang paling dekat dengan Mbak? Teman atau keluarga? Adik bungsu saya. Oh, jadi Mbak dekat dengan adik bungsu Mbak ya. Seperti yang Mbak katakan tadi, Mbak meresahkan warga katanya. Nah, saya mau nanya nih, apakah Mbak merasakan ada penolakan dari masyarakat atau dari tetangga-tetangga sekitar Mbak? Iya bu, kata tetangga-tetangga saya itu gila. Jadi Mbak sudah bercerita panjang lebar, dan sekarang saya mau mendengar cerita Mbak lagi. Silakan Mbak menceritakan tentang keluarga Mbak, saudara-saudara Mbak, dan kira-kira Mbak anak keberapa, dan orang tua Mbak. Silakan Mbak menceritakan, saya akan mendengarkan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adik perempuan saya telah menikah. Masing-masing bekerja dan masing-masing memiliki 1 orang anak laki-laki. Saat ini saya tinggal dengan bapak, ibu dan keluarga adik bungsu saya. Kakek dan nenek saya dan ibu dan bapak sudah meninggal semua. Oh, iya. Jadi kakek dan nenek Mbak dari ibu ataupun bapak sudah meninggal semua ya? Iya. Setelah Mbak sudah menceritakan tentang keluarga Mbak, saya mau nanya nih, bagaimana sih pandangan Mbak tentang tubuh Mbak sendiri? Bagus. Bagus ya. Ada bagian tubuh bagian mana yang Mbak sukai? Seluruh tubuh saya. Semuanya ya yang disukai ya. Alasannya apa Mbak? Soalnya tubuh saya tidak cacat, jadi saya menyukai semua anggota tubuh saya. Oh iya, karena tidak cacat jadi menyukai semuanya ya Mbak ya. Iya. Ini saya mau bertanya yang ketika Mbak sebelum dirawat ya. Sebelum dirawat, kira-kira jabatan Mbak di rumah, di keluarga, di tempat kerja ataupun di masyarakat itu apa Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya.
Oh, kemudian apakah Mbak merasa puas dengan posisi dan status Mbak saat ini? Tidak, Bu. Oke, tidak puas ya. Apakah Mbak merasa puas dengan diri Mbak yang sebagai seorang wanita? Tidak puas karena saya gagal menjadi seorang ibu. Oh iya, jadi Mbak tidak puas karena Mbak merasa bahwa Mbak itu gagal menjadi seorang ibu ya. Sebelumnya, apakah Mbak bisa menyebutkan nama lengkap Mbak dan usia serta alamat Mbak? Nama Nisa Mukodongan. Alamat Terwakat. Usia? Usia 38 tahun. Usia 38 tahun ya. Oke, dengan usia Mbak sekarang, dengan nama Mbak, apakah Mbak puas? Apalagi dengan usia Mbak yang sekarang sudah 38 tahun. Tidak puas, Bu. Karena seharusnya di usia saya sudah punya 2 anak dan mengurus anak-anak saya serta membahagiakan keluarga saya. Tapi itu tidak bisa saya lakukan di usia saya sekarang. Ya, itu tidak bisa Ibu lakukan karena keadaan Ibu yang sekarang ya. Iya. Kemudian sebelum dirawat, apakah peran Mbak di dalam keluarga, masyarakat ataupun kelompok? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Bagaimana Ibu atau Mbak melaksanakan tugas Mbak? Saya tidak bergaul dengan tetangga saya cuma di rumah saja. Oke, jadi Mbak tidak bisa melakukan tugas Mbak sebagai anggota masyarakat, keluarga ataupun kelompok karena Mbak sering di rumah, ya begitu ya? Artinya kan Mbak sudah katakan tadi peran Mbak itu sebagai ibu rumah tangga. Apakah Mbak puas dengan peran Mbak tersebut? Saya tidak puas. Mbak tidak puas ya dengan peran Mbak tersebut. Kemudian saya mau nanya nih, harapan Mbak terhadap tubuh Mbak, status Mbak, tugas dan peran Mbak selama ini itu apa? Saya berharap bisa merajut rumah tangga lagi dengan suami dan anak saya. Saya ingin sekali merawat anak saya. Ya, Mbak sangat ingin merawat anak Mbak ya Mbak ya. Kemudian harapan Mbak terhadap sakit yang diderita Mbak sekarang ini apa kira-kira? Saya berharap bisa kembali seperti semua lagi dan penyakit saya tidak kembali lagi. Harapan Mbak agar Mbak sehat kembali dan penyakit Mbak tidak kambuh lagi ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya pada saat ini bagaimana pandangan Mbak terhadap diri Mbak sendiri? Saya merasa malu terhadap diri saya sendiri. Merasa malu terhadap diri Mbak sendiri. Apakah Mbak karena Mbak merasa malu berarti Mbak tidak bersyukur ya dengan apa yang sedang Mbak alami sekarang ini? Tidak. Hanya menurut Mbak pandangan orang lain terhadap Mbak itu seperti apa? Tetangga-tetangga saya menganggap saya gila, Ibu. Tetangga-tetangga Mbak menganggap Mbak itu gila ya. Nah, sekarang menurut Mbak itu kekurangan dan kelebihan Mbak itu apa? Pertama dulu kelebihan Mbak kira-kira apa? Saya pandai memasak, Bu. Mbak pandai memasak ya. Nanti kalau itu bisa sekali-sekali Mbak masakin ya. Saya ingin merasakan masakan Mbak. Kalau misalnya Mbak memang pandai memasak, nanti kita latihan lagi untuk memasak ya Mbak ya. Oke. Kalau kekurangan Mbak? Saya kurang bisa dandan, Bu. Kurang bisa dandan. Nanti kita belajar bagaimana cara dandannya baik ya Mbak ya. Ini apakah Mbak memiliki teman dekat? Saya tidak punya teman dekat.
Mbak tidak memiliki teman dekat ya, karena sudah lama nggak keluar rumah dan selalu di rumah ya, jadi cuma bergaul seputaran keluarga saja. Oke. Kemudian apakah Mbak ada partisipasi dalam lingkungan Mbak di keluarga ataupun dimanapun begitu? Saya tidak ikut berpartisipasi dengan lingkungan tempat saya tinggal. Ya, jadi tidak berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan Mbak tidak ikut ya, berarti ya. Dengan tujuan hidup Mbak ingin membahagiakan kedua orang tua, apakah sakit Mbak ini mempengaruhi untuk mewujudkan tujuan hidup Mbak itu? Iya, sakit saya sangat mempengaruhi tujuan hidup saya. Nah, kan Mbak tadi sudah memiliki arti hidup yaitu bahagia dan kemudian tujuan hidup Mbak itu ingin membahagiakan kedua orang tua. Apakah Mbak merasa apakah Mbak ingin segera cepat sembuh, dan apa hal yang menyebabkan Mbak itu ingin cepat sembuh? Saya ingin cepat sembuh agar bisa merawat ibu saya. Oke, jadi bisa segera merawat ibu Mbak ya. Agama Mbak apa? Muslim. Oke, agama Mbak Muslim ya. Sekarang saya mau nanya, pandangan agama Mbak tentang gangguan jiwa itu seperti apa? Saya kurang tahu. Mbak kurang tahu ya. Tadi mengenai agama, sekarang bagaimana tetangga dan masyarakat Mbak memahami tentang gangguan jiwa ini? Mereka bilang ini aib dan ada gangguan dari iblis. Jadi masyarakat masih membicarakan bahwa gangguan jiwa ini adalah sebuah aib dan disebabkan oleh gangguan iblis. Oke. Apakah ada orang yang Mbak cintai, dan apakah Mbak mencintai diri Mbak sendiri? Saya mencintai suami saya, tapi suami saya tidak mencintai saya. Apakah Mbak bisa apa ya istilahnya, bisa menyimpulkan bagaimana arti memaafkan itu menurut Mbak sendiri? Tidak tahu. Mbak tidak tahu ya. Bagaimana diri Mbak itu cara Mbak untuk memaafkan orang lain? Okay. Arti ibadah dari Mbak sendiri itu apa? Oke. Baik. Apakah Mbak sering sholat? Saya jarang sholat. Palingan sholat kalau diajak sholat berjamaah di rumah aja. Jadi jarang sholat ya. Kenapa Mbak jarang sholat? Nggak tahu kenapa Mbak nggak suka sholat, jarang sholat. Kalau tadi kan Mbak katanya Mbak sering berbicara sendiri. Saat Mbak berbicara sendiri itu apa sih yang Mbak dengarkan, Mbak lihat, ataupun Mbak rasakan? Saya sering mendengar suara yang sering mengganggu saya. Dia sering berbisik, orang tak berguna, pergi saja, pergi saja. Ya, jadi Mbak sering mendengar bahwa ada orang yang berbisik bahwa koreksi saya kalau salah ya Mbak ya, dasar nggak berguna, pergi saja gitu. Oke. Kan Mbak mendengar itu kira-kira berapa kali sih Mbak mendengarkan hal tersebut? Saya sering mendengar hal tersebut. Oke, jadi Mbak sering ya mendengarkan hal tersebut, mendengarkan bisikan-bisikan tersebut. Kemudian apakah yang suara ini kapan sih dia sering datang? Barusan saya mendengar dia berbisik lagi. Jadi dia suka datang tiba-tiba begitu ya. Mbak kan mendengar hal-hal tersebut, apa sih yang Mbak rasakan? Saya merasa takut. Jadi ketika suara itu datang Mbak merasakan takut.
ketika suara-suara tersebut muncul, apa yang Mbak lakukan? Saya berteriak. Jadi Mbak berteriak ketika mendengar suara tersebut ya. Oke. Apakah Mbak merasa terganggu dengan hal-hal yang Mbak dengarkan tersebut? Saya sangat merasa terganggu. Baik. Jadi sekarang kira-kira kita ada di mana dan tanggal berapa dan nama teman Mbak siapa? Di rumah sakit jiwa. Tanggal berapa ya? Tidak tahu ya tanggal berapa. Kemarin itu tanggal 14. Jadi sekarang tanggal berapa kira-kira? 15 kayaknya. Nggak tahu. Oke. Bener ya, tanggal 15. Kemarin tanggal 14, berarti hari ini tanggal 15. Jadi apakah Mbak tahu alasan kenapa Mbak dibawa ke sini? Bingung kenapa saya bawa ke sini lagi. Padahal saya baik-baik saja. Jadi Mbak merasa bingung ya kenapa Mbak dibawa ke sini lagi, padahal Mbak itu baik-baik saja. Oke. Baik, ketika tadi Mbak bangun tidur pada pagi hari, apa saja yang sudah Mbak lakukan ketika bangun sampai saat ini? Mandi, makan, terus ketemu suster. Jadi sebelum ketemu saya berarti tadi mandi, kemudian makan, dan bertemu dengan saya ya. Mbak mengatakan bahwa Mbak mandi dulu baru makan. Apakah Mbak mau kira-kira makan dulu atau mandi atau bagaimana? Saya mau mandi dulu baru makan. Tadi kan berarti mandi dulu baru makan. Kalau ketika Mbak aktivitas ketika Mbak makan, kira-kira bagaimana? Saya sering makan makanan dari rumah sakit, tapi saya tidak suka kalau makanan ada tempe. Saya lebih suka tahu. Oke, jadi Mbak sering makan rumah sakit berarti 3 kali sehari ya dengan makanan yang ada di rumah sakit. Tapi Mbak tidak suka tempe, melainkan Mbak lebih suka tahu. Jadi ketika di rumah ketika Mbak makan itu yang membantu Mbak dalam makan itu siapa? Kalau di rumah bapak, kalau di rumah sakit ya suster. Oke. Kemudian ini kembali lagi ke mandi ya Mbak ya. Ketika Mbak mandi, apakah Mbak menggosok gigi dan mencuci rambut Mbak? Iya, saya sering menggosok gigi dan mencuci rambut, dibantu adik bungsu saya. Apakah Mbak ketika mandi menggunakan sabun dan ketika mencuci rambut menggunakan shampoo? Iya, sus. Kemudian dalam sehari berapa kali Mbak mengganti pakaian Mbak? 2 kali, sus. Oke, 2 kali ya. Apakah Mbak bisa menjelaskan obat-obat apa yang telah Mbak konsumsi selama ini? Saya tidak tahu apa-apa, sus. Oke, tidak tahu apa-apa ya. Nah, kemudian orang-orang yang memberikan dukungan agar Mbak cepat sembuh itu kira-kira siapa aja? Bapak dan adik-adik saya. Bapak dan adik-adik ya. Oke, ketika Mbak tidur, apakah Mbak bisa menjelaskan aktivitas tidur Mbak itu seperti apa? Misalnya bangun tidur jam berapa, tidur ketika malam itu jam berapa? Saya sering tidur siang. Kalau malam saya tidur jam 12 malam dan bangun jam 7. Oke, jadi Mbak sering tidur siang dan kalau ketika malam tidurnya jam 12 malam dan ketika bangunnya jam 7 pagi. Oke. Kemudian ketika Mbak mengalami masalah, ketika Mbak mengalami stres, apa sih yang Mbak akan lakukan? Kalau saya stres, saya cuma bisa menangis. Jadi ketika Mbak stres, ada masalah, Mbak itu hanya bisa menangis ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya, selama ini apakah Mbak ada masalah di dalam kelompok Mbak? Tidak. Oke, kemudian
di kelompok, dan apakah dengan keluarga ataupun masyarakat Mbak mengalami masalah? Tidak. Oke. Apakah Mbak mengalami masalah terhadap pendidikan Mbak? Iya, saya cuma sekolah sampai SMP. Ya, jadi Mbak mengalami masalah pada pendidikan Mbak karena Mbak stop sekolah di tingkat SMP. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya. Oke, sekarang saya mau nanya, apakah Mbak memahami tentang penyakit Mbak, apa yang diderita Mbak, cara untuk menangani penyakit Mbak, pengobatannya, obat-obat yang dikonsumsi, penyebabnya, dan serta pendukung apa mengenai masalah yang Mbak alami, penyakit yang Mbak alami. Selama saya 2 kali dirawat di rumah sakit jiwa, saya tidak tahu saya sakit apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar keluarga saya tidak membawa saya ke rumah sakit jiwa lagi. Oke, jadi Mbak tidak mengetahui apa-apa ya mengenai penyakit Mbak, dan selama 2 kali dirawat di rumah sakit Mbak belum tahu ya. Oke. Tadi pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya. Jadi perasaan Mbak setelah bercerita dengan saya, berbagi cerita dengan saya, apa yang Mbak rasakan? Senang. Oke, senang ya. Kerjasamanya baik ya Mbak ya, sehingga waktu yang saya perlukan tidak begitu lama, kita selesai tepat waktu ya. Tadi saya bilang 10-15 menit, sekarang sudah 15 menit yang lalu kita bercakap-cakap. Kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya Mbak maunya di mana? Di sini jam 10 pagi. Oke, di sini jam 10 pagi ya. Oke, baik. Sebelumnya apa yang ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mbak kembali lagi ke ruangan Mbak, dan selamat istirahat ya Mbak ya.